Adapun latar belakang dari filtrasi upflow dengan cangkang telur sebagai media penyaringan dalam menurunkan kadar fosfat dan deterjen air limbah domestik terdapat pada pertumbuhan penduduk, yaitu pertambahan penduduk mendorong pembangunan infrastruktur air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonominya. Kemudian, pada dampak lingkungan, terdapat aktivitas pembangunan infrastruktur, air dapat memiliki dampak negatif. Kemudian, limbah padat dan cair dari rumah tangga menjadi sumber pencemar. Adapun definisi dan proses filtrasi yaitu air limbah domestik dan konsep dasar filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan solid liquid menggunakan medium berpori. Adapun tujuan dari efektivitas filtrasi yaitu mengurangi zat padat terlarut dan koloid, kemudian membantu menghilangkan bakteri dan mengurangi kontaminan lainnya. Adapun metode filtrasi yang digunakan yaitu upflow pasir. Dengan cara yang pertama itu aliran limbah cair melalui lapisan media pasir dari bawah ke atas, kemudian efektif dalam mengurangi resiko penyumbatan dan mudah dalam pencucian. Kenapa menggunakan cangkang telur? Cangkang telur sebagai media penyaringan merupakan salah satu solusi yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam proses pengolahan air limbah. Penelitian menunjukkan membran cangkang telur memiliki sifat semi-permeabel dan antibakterial yang memungkinkan molekul atau ion-ion tertentu di dalam air melewati media cangkang telur tersebut. Proses filtrasi upflow dengan menggunakan cangkang telur sebagai medianya dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk mengurangi kadar fosfat dan deterjen dalam air limbah di kehidupan sehari-hari. Metode perencanaan. Yang pertama itu alat, ada bak pengendapan, bak filtrasi, dan pipa outlet. Lalu, yang kedua itu bahannya, bar, pasir kausa, cangkang telur yang dihaluskan, arang aktif tempurung kelapa, zeolit, kayu untuk ratakan meja, gergaji, palu, paku, dan lem pipa. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, menyusun alat reaktor filtrasi seperti wadah untuk menampung air limbah domestik, bak pengendapan untuk melakukan pengendapan pada air limbah, dan bak filtrasi untuk terjadinya proses penyaringan. Yang kedua, memasang reaktor dengan alat pendukung seperti keran air untuk mengalirkan air dari bak ke bak. Yang ketiga, mengisi bak filtrasi diawali dengan batu kerikil terlebih dahulu, kemudian arang aktif, dan yang paling atas yaitu cangkang telur yang telah dihaluskan dengan ketinggian yang telah ditentukan. Yang keempat, menyiapkan air limbah domestik seperti air deterjen bekas cucian dari rumah-rumah. Yang kelima, memasukkan air limbah domestik ke dalam bak penampung atau reservoir. Yang keenam, mengalirkan air limbah domestik secara gravitasi dari bak penampung menuju bak pengendapan. Debit effluent yang dialirkan dari bak penampung menuju bak pengendapan sebesar 0,60 liter per menit. Kemudian, dialirkan ke bak filtrasi aliran upflow yang telah diisi media. Yang ketujuh, pengambilan sampel dari pipa outlet untuk dianalisa kandungan fosfat dan deterjen. Pengambilan dilakukan setelah titik air pertama keluar dari pipa outlet. Tunggu selama 10 menit untuk pengambilan sampel pertama. Lakukan hal yang sama untuk pengambilan sampel kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan yang terakhir, sampel siap untuk dianalisa. Adapun capaian dalam pembuatan filtrasi upflow dengan cangkang telur sebagai media penyaringan dalam menurunkan kadar fosfat dan deterjen air limbah domestik diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Adapun beberapa indikator capaian yang diharapkan. Yang pertama, menurunnya kadar fosfat dan deterjen di dalam air. Penurunan kadar fosfat dan deterjen dalam air limbah domestik setelah melalui proses filtrasi menjadi indikator utama. Semakin rendah kadar fosfat dan deterjen yang terukur, maka semakin efektif sistem filtrasi tersebut. Lalu yang kedua, kualitas air yang bersih. Peningkatan kualitas air limbah setelah proses filtrasi, air limbah yang telah melalui sistem filtrasi diharapkan memiliki warna yang lebih jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan memiliki kadar fosfat dan deterjen yang lebih rendah. Yang ketiga, pengurangan dampak lingkungan. Diharapkan dengan penggunaan sistem filtrasi ini akan mengurangi dampak negatif air limbah domestik terhadap lingkungan, seperti pencemaran air tanah dan sungai, serta mengurangi risiko terhadap organisme akuatik. Lalu yang keempat, ada penghematan biaya dan sumber daya. Dengan menggunakan bahan media penyaringan yang mudah didapat dan murah seperti cangkang telur, diharapkan sistem filtrasi ini dapat mengurangi biaya pengelolaan air limbah domestik secara keseluruhan, sehingga memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat. Lalu yang kelima, ada ketersediaan air bersih. Diharapkan bahwa dengan penggunaan sistem filtrasi yang efektif, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan karena dapat memperbaiki kualitas air dan kemudian dapat diolah kembali menjadi air bersih yang dapat digunakan kembali. Nah, yang terakhir ada peningkatan kesehatan masyarakat. Diharapkan bahwa penggunaan sistem filtrasi ini akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengurangi resiko terpapar bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam air limbah domestik. Rencana anggaran biaya. Untuk alat dan bahan yang pertama ada drum 30 liter sebanyak 3 buah dengan harga satuan 93.000 berjumlah Rp279.000. Yang kedua ada bor sebanyak 1 buah dengan harga satuan Rp286.000 dengan jumlah Rp286.000. Yang ketiga ada pipa outlet sebanyak 3 buah dengan biaya satuan Rp12.000 dan berjumlah Rp36.000. Yang keempat adalah cangkang telur yang telah dihaluskan sebanyak 1 kg dengan biaya satuan Rp10.000 dan jumlah Rp10.000. Yang kelima ada pasir kuarsa sebanyak 2 kg dengan harga satuan Rp4.000 dan berjumlah Rp8.000. Yang ketujuh ada arang aktif tempurung kelapa sebanyak 500 gram dengan biaya satuan Rp10.000 dan berjumlah Rp10.000. Yang kedelapan ada zeolit sebanyak 500 gram dengan harga satuan Rp3.000 dan berjumlah Rp3.000. Yang kesembilan ada kayu dengan sebanyak 5 buah dengan harga satuan Rp6.000 dan berjumlah Rp30.000.
Yang ke-10 ada gergaji dengan sebanyak 1 buah dengan harga satuan Rp31.000 dan berjumlah Rp31.000. Yang ke-11 ada palu sebanyak 1 buah dengan biaya Rp30.000 dan berjumlah Rp30.000. Yang ke-12 ada paku sebanyak 2 ons dengan biaya satuan Rp5.000 dan berjumlah Rp10.000. Dan yang terakhir ada lem pipa sebanyak 2 buah dengan biaya satuan Rp4.500 dan berjumlah Rp9.000. Dan total rencana anggaran biayanya sebanyak Rp742.000.